Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Tapi para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, senang sekali kita ketemu lagi dalam kajian Islam ilmiah kita, yaitu kita akan membahas kitab Tafsir Al-Muyassar karya Syekh Al-Allamah Dr. Syekh bin Muhammad Al-Syekh. Dan pada hari ini kita bersama Ustadz kita, yaitu Ustadz Abu Ja'far Cecep Rahmat LC MAG Hafizahullahu Ta'ala. Dan pembahasan kita, alhamdulillah kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Baqarah ayat 196 dari kitab Tafsir Al-Muyassar. Dan sebelum kita memulai pembahasan kita pada pagi hari ini, kembali lagi kami mengingatkan kepada para pemirsa Hasan TV, bagi yang ingin berinteraksi secara langsung atau menelpon secara langsung, bisa menghubungi nomor 081190079112. Ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat, bisa melayangkan pertanyaannya di nomor 081190079113. Dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan Anda bisa disesuaikan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Dan insya Allah juga pertanyaan Anda akan kami bacakan setelah Ustadz menuntaskan pembahasan pada pagi hari ini. Tapi tanpa memperpanjang waktu lagi, kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ustadz, bagaimana kabar Ustadz, keluarga Ustadz? Alhamdulillah semua baik-baik saja, dan semoga ya seluruh Hasan TV dan juga para pemirsa juga demikian baik-baik saja semoga. Baik Ustadz, jazakallahu khair. Semoga Allah mempermudah pertemuan kita pada pagi hari ini Ustadz. Tapi Ustadz, kami persilakan Ustadz untuk memulai pembahasan pada pagi hari ini. Falyatafaddal mashkuran. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa besar kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua ketika kita dijadikan sebagai seorang muslim, seorang mukmin, seorang pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk nikmat yang sangat besar adalah kemudahan bagi kita untuk menuntut ilmu syar'i, untuk mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk ilmu yang sangat agung, yang sangat besar adalah ilmu tafsir yang sudah kita kaji sejak beberapa tahun silam hingga sampai surat Al-Baqarah ya ayat 196 insya Allah di kesempatan hari ini. Sebelumnya perlu kita mengulang kembali ya pembahasan tentang tafsir itu sendiri, agar kita sama-sama mengingat ya, di mana ya ini adalah suatu pendahuluan yang sangat penting. Tafsir ya secara bahasa itu ya kashful mughatta, menyingkap sesuatu yang tertutup.
Yang tadinya tertutup, kita ingin membukanya. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, pengertian yang mudah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah adalah bayanu ma'ani kalamillahi azza wa jalla. Menjelaskan makna kalamullah azza wa jalla, Al-Qur'anul Karim. Di mana tujuan dari tafsir itu adalah kita ingin memahami ya apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bagi kita semua. Dan kita ketahui bersama, Allah tidak menurunkan Al-Qur'an kecuali sebagai petunjuk bagi kita. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman tentang Al-Qur'an yang ada pada diri kita ini, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu ya, yang penuh dengan keberkahan. Tujuannya apa? Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ya, mempelajari lafaz-lafaznya agar memahami maknanya, maksud tujuannya. Dan agar orang-orang yang berakal dapat mengambil pelajaran. Ya, maka kita harus mempelajari Al-Quran, yaitu mempelajari tafsir ini sedikit demi sedikit. Jika tidak, maka ya kita akan mengalami kerugian yang sangat besar. Kita akan kehilangan arah, tujuan, bimbingan, petunjuk, dan bisa tersesat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Inilah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya, ciri orang-orang yang bertakwa adalah mereka menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup mereka. Mereka tidak berkata, tidak berbuat, ya, kecuali dipastikan sesuai dengan kitabullah, dengan Al-Quranul Karim. Dan perlu kita ketahui, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, dalam mempelajari tafsir, ya ada berbagai macam manhaj, atau yang dikenal dengan manhaj al-mufassirin. Ya, metode-metode ahli tafsir dalam menjelaskan tafsirnya. Ada yang ijmali, secara ijmal, secara global, ya, artinya seorang mufassir, seorang ahli tafsir menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran dengan seringkas mungkin, sebisa mungkin dapat dipahami secara umum, secara global, dan bisa diambil pelajaran-pelajaran darinya, ya, tanpa masuk kepada ilmu-ilmu lain, walaupun mendukung tafsir, ya, seperti ilmu kebahasaan, ilmu usul fikih, ya, dan ilmu-ilmu lainnya. Dan metode inilah yang kita pilih di kajian tafsir, ya, dengan panduan kitab tafsir Al-Muyassar. Metode ijmali, ya, secara global. Ada yang kedua di antara metodenya itu metode secara tahlili, ya, secara mendetail. Ketika menjelaskan satu ayat Al-Quran, maka dijelaskan ayat tersebut dari berbagai sisi. Dari sisi kebahasaannya dijelaskan, dari sisi kaidah-kaidah fikihnya dijelaskan. Jika menjelaskan tentang permasalahan akidah, maka dijelaskan secara panjang lebar tentang permasalahan akidah tersebut. Jika menyinggung hal yang berkaitan dengan fikih, maka dijelaskan panjang lebar tentang fikih tersebut dari A sampai Z nih. Ini metode yang kedua, ya, secara tahlili. Nah, dari kedua metode tersebut kita bisa lihat dan kita bisa bandingkan, ya, ada di antara ulama
menulis kitab tafsir 30 juz cukup dengan 1 jilid saja atau 2 jilid saja. Mengapa demikian? Karena mereka menjelaskan tafsir Al-Quran secara ijmali, secara global. Ya, ada di antara para ulama menjelaskan tafsir berjilid-jilid. Ada yang 7 jilid, ya seperti tafsir Ibnu Katsir, ya versi cetakan suatu penerbit di Mesir. Ada yang sampai 20 jilid. Bahkan ada yang sampai 40 jilid lebih dari kitab tafsirnya. Apa yang mereka jelaskan? Sama. Ayatnya sama, ya Al-Qurannya sama, menjelaskan atau menafsirkan Al-Quran yang sama, tetapi dengan metode yang berbeda. Nah, hal ini perlu saya ingatkan dan saya sampaikan kepada para pemirsa Asad TV yang berbahagia, ya, bahwa metode kita yang insya Allah kita ambil adalah metode ijmali. Artinya, ya, kita tidak akan berpanjang lebar membahas, ya, hal-hal yang dijelaskan di pembahasan-pembahasan lain. Misalnya, ya kita menyinggung tentang suatu perkara akidah, kita jelaskan ya secara global, kemudian yang bisa dipahami dan pelajaran bisa diambil dari ayat tersebut, ya tanpa kita membahas apa yang dibahas oleh para ulama ketika membahas pelajaran akidah. Ya, misalnya ketika kita menemukan ayat tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ayat qulu amanna billah, katakanlah aku beriman kepada Allah. Maka tidak kita jelaskan seperti para ulama menjelaskan dalam kitab-kitab akidah mereka tentang keimanan kepada Allah, ya tentang cakupannya, ya. Di mana misalkan iman kepada Allah terdiri dari 4 hal, kemudian konsekuensinya dan lain sebagainya, yang para ulama atau sebagian ulama menulis tentang iman kepada Allah saja bisa 1 jilid atau 2 jilid kitab. Maka 1 jilid atau 2 jilid kitab tentang iman kepada Allah itu tidak mungkin kita sampaikan di kajian atau pembahasan tafsir. Ya, karena kita ingin menjelaskan secara global, bukan mau menjelaskan secara terperinci yang bisa berjilid-jilid hanya membahas 1 ayat. Ya. Jadi bukan berarti pembahasan itu tidak penting tentang masalah akidah atau tentang suatu ahkam misalnya. Seperti ayat yang akan kita bahas ini, ayat 196 itu berkaitan dengan beberapa hukum haji. Maka nanti kita akan bahas secara global dari ayat ini dan pelajaran yang bisa kita ambil. Tidak membahas tentang haji ya dari A sampai Z. Jika kita ingin membahas tentang haji dari A sampai Z, ada kitab-kitab yang ditulis oleh ulama fikih ya yang membahas tentang bab haji dan umroh, itu tentu sangat panjang sekali, yang tidak mungkin dijelaskan atau dibahas dalam pertemuan kajian tafsir. Nah, ini pendahuluan yang ingin saya sampaikan ya, sehingga para pemirsa sekalian bisa memahami bahwa metode tafsir, metode kajian tafsir itu beraneka ragam. Ada yang secara global, ya, ada yang secara terperinci, ya bahkan ya sebagian ulama sampai disebut kitab tafsirnya itu bukan kitab tafsir, ini kitab bahasa, ini kitab balaghah, ya, ini kitab yang lain. Kenapa? Karena mereka memasukkan ilmu-ilmu di luar pembahasan tafsir ke dalam kitab-kitab tafsir mereka. Tentu ini tidak kita bahas di kesempatan ini. Baik, ini pendahuluan yang perlu diketahui agar kita bisa menjalaninya dengan mudah, dan tentunya pertanyaan-pertanyaan pun ya seputar fokus kepada ayat, ya bukan kepada pembahasan yang luas yang bisa dibahas dalam tema-tema lain, ya tema akidah atau tema fikih atau tema-tema yang lain. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk kepada
pembahasan surat Al-Baqarah ayat 196, di mana pada pertemuan sebelumnya, ya sudah sangat lama sekali, mohon maaf ya, karena keterbatasan dan juga pandemi COVID-19, kita terakhir sampai ayat 195. Maka di kesempatan ini, kita lanjutkan di ayat 196. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah, yang maknanya, ya, saya akan bacakan selalu merujuk kepada penerjemahan Departemen Agama, ya, baru setelah itu kepada tafsir Al-Muyassar. Dan karena ayat ini panjang, ya, maka kita akan langsung potong sedikit demi sedikit, ya, tidak langsung dibacakan seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, dan tunaikanlah ibadah haji dan umrah secara sempurna, ya, dengan penuh keikhlasan untuk wajah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, di dalam potongan ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua, kaum muslimin dan muslimat, untuk yang melaksanakan dan menyempurnakan ibadah haji dan umrah dengan cara yang benar, mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga secara ikhlas, murni, tujuannya hanya karena Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berdalil dengan ayat ini bahwa haji dan umrah itu hukumnya wajib. Haji sudah mafhum, sudah kita pahami sebagai salah satu, ya, rukun Islam yang 5. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Engkau berhaji ke Baitullah jika engkau mampu. Ya. Adapun umrah, sebagian kaum muslimin tidak mengetahui tentang kewajibannya. Mereka menganggap umrah dan haji itu satu paket. Maksudnya, tidak perlu umrah bagi yang tidak haji. Ya, sebagian mereka berpemahaman demikian. Padahal berdasarkan ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk menunaikan haji, untuk menunaikan umrah secara sempurna karena Allah. Kata para ulama, dalil wajibnya umrah. Artinya, ada kala seseorang belum mampu berhaji karena biaya yang sangat besar atau antrian yang sangat panjang. Kemudian Allah karuniakan kepadanya harta, sehingga dia mampu untuk melaksanakan ibadah umrah dengan biaya yang lebih kecil daripada haji dan waktu yang lebih mudah dibandingkan haji. Ya, maka jika kita memahami ayat ini, kita mendaftar haji iya, dan ketika ada rezeki, ya, kita menunaikan ibadah umrah. Karena termasuk kewajiban sekali seumur hidup, walaupun bukan rukun Islam. Ya, karena rukun Islam adalah haji. Tetapi kewajiban umrah harus kita tunaikan bagi yang mampu. Ya. Dan ingat, harus lillahi ta'ala. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan karena riya, ingin dilihat, ingin dipuji, atau sum'ah, ingin didengar, ya,
atau ingin kepentingan-kepentingan duniawi lainnya. Ya, ingin disebut Pak Haji, Bu Haji, ingin disebut Pak Umroh, Bu Umroh, ya kalau ada ya. Sebagian orang merasa marah ketika dirinya tidak dipanggil Pak Haji. Ya, seakan-akan ini adalah sesuatu yang wajib, ya, mendapatkan haknya sebagai gelar tertentu. Tentu bukan demikian. Kita berhaji dan berumrah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi." Ya. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah hadiyu yang mudah didapat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Jika kita terhalang dari menyelesaikan ibadah haji atau umrah, setelah kita memulai dengan ihram, ya, kita sudah berihram, tiba-tiba terhalang. Nah, terhalangnya oleh apa? Jika kita lihat di terjemah tafsiriyah Departemen Agama, di sini di dalam kurung hanya oleh musuh. Di dalam tafsir Muyassar itu hal-hal yang menghalang bukan hanya musuh. Menghalangi seseorang dari haji dan umroh itu bisa musuh atau juga bisa sakit. Ya. Ketika Bapak dan Ibu sekalian ya sudah bertekad kuat untuk berhaji atau berumrah, kemudian ya ketika sudah mulai ihram dan dalam perjalanan atau siap berjalan tiba-tiba ada musuh datang, naudzubillah. Ya. Dan itu sangat mungkin. Seperti yang dikisahkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwa ada dinasti Fatimiyah, sekte dari Syiah, ya, yang mereka menghalangi manusia dari berhaji. Bahkan, ya, mereka mencuri Hajar Aswad. Ya, ketika terjadi penyerangan dari musuh sehingga terhalang dari melaksanakan ibadah haji atau umrah, tidak bisa melanjutkan untuk menyempurnakan, atau karena sakit, ya, maka kita diperintahkan untuk menyembelih entah itu unta atau sapi atau kambing. Ya, mana yang termudah bagi kita? Ya, sebagai hadiyu. Ya. Bapak Ibu bisa lihat di catatan kaki Departemen Agama, hadiyu ialah hewan yang disembelih sebagai pengganti, ya, atau dam, pekerjaan wajib haji yang ditinggalkan atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang terlarang, ya, ketika melaksanakan ibadah haji. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, ya, dan itu sangat mungkin terjadi jika kalian terhalang dari menyempurnakan ibadah haji dan umrah, di mana kita diperintahkan di awal watimul hajja wal umrata lillah. Namun qadarullah ada halangan, maka sebagai taqarruban ilallah taala, sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita bisa menggantinya dengan menyembelih hewan yang mudah bagi kita. Entah itu unta, entah itu sapi, atau kambing. Ya, sesuai dengan kemudahan. Tujuannya apa? Adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan haji dan umroh adalah beribadah kepada Allah. Untuk melaksanakan
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang terhalang, ya, ada pengganti untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan atau hadyu. Ya. Tujuannya apa? Agar kita bisa keluar dari ihram kita dengan mencukur rambut atau ya dengan membotak rambut kita atau mencukurnya. Ya. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, oleh karena itu Allah berfirman, "Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah." Ya. Janganlah kalian mencukur rambut kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Ketika ya terhalang, di manakah tempatnya? Ya. Yaitu di akhir kita berhenti. Sebagaimana peristiwa Hudaybiyah. Ya. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya ingin umroh, kemudian terhalang, dilarang oleh pasukan musyrikin, sehingga Nabi SAW berhenti di Hudaybiyah dan ya beliau mencukur rambutnya, ya, di Hudaybiyah tersebut. Maka disitulah tempat penyembelihan hadyu. Adapun bagi yang lancar ibadah haji dan umrohnya, tidak ada penghalang, tidak ada musuh, tidak ada ya yang menghalanginya, maka tidak disembelih hadyu tersebut ya kecuali di hari raya, ya, di hari ke-10 atau di hari-hari tasyrik. Jadi jangan kita mencukur rambut kita dengan ya atau memotong membersihkannya sebagai tanda terbebas dari larangan ihram kecuali kita sudah menyembelih hewan sembelihan kita. Ya. Baik yang terhalang maupun yang tidak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan bagi yang sakit. Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min syiyam aw shadaqatin aw nusuk. Ya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, ya misalnya gangguan di kepala, banyak kutu, gatal yang tidak terkira, sehingga dia harus bercukur, dan tentu ini adalah pelanggaran, ya, maka wajib baginya berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Bapak Ibu, para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi yang ada kondisi darurat, entah itu sakit atau gangguan di rambutnya sehingga dia harus mencukur, ya, sedangkan dia belum selesai, maka dia memilih, ya, memilih salah satu di antara 3 hal: berpuasa selama 3 hari, atau sedekah untuk 6 orang fakir miskin, ya, bersedekah untuk 6 orang fakir miskin, di mana setiap orang miskin diberikan setengah sok dari makanan. Setengah sok itu sama ukurannya seperti kita membayar fidyah ketika tidak mampu berpuasa, ya, dan bisa bahan mentah, bisa juga dalam bentuk yang sudah matang. Atau pilihan berikutnya adalah menyembelih
seekor kambing untuk dibagikan kepada fakir miskin yang ada di tanah haram. Ini sebagai pengganti, ya, ketika seseorang sakit atau ada gangguan di kepalanya sehingga memaksa dia untuk mencukur rambutnya. Fa'idha amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal haji. Ya. Dan apabila kamu dalam keadaan aman, ya, artinya tidak ada gangguan, tidak ada musuh, dan juga sehat wal afiat, ya, tidak sakit. Kemudian ketika dalam keadaan aman dan juga tidak ada gangguan, tidak sakit, ya, maka apa yang dilakukan? Barang siapa yang mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Maksudnya adalah, ya, jika tidak ada gangguan yang disebutkan di awal tadi, kemudian kita memilih umroh tamattu. Umrah itu kan haji tamattu, mohon maaf. Haji itu ada ifrad, ada qiran, ada tamattu. Dan seseorang memilih, ya, haji tamattu, di mana dia berumrah, kemudian dia tahallul dan menunggu, ya, waktu haji, maka dia wajib untuk, ya, menyembelih hadyu. Mengapa? Karena ketika dia tahallul, dia diperbolehkan melakukan hal-hal yang tadinya dilarang ketika ihram. Bagaimana jika dia tidak mendapatkan hadyu, ya, hewan sembelihan? Maka kembali kepada kaidah agama ini mudah. Ad-dinu yusrun. Jika kita tidak mampu melakukan suatu ibadah, Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan keleluasaan yang mudah bagi kita. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Ya. Bagaimana? Faman lam yajid fasiyamu salatati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Jika, ya, kita tidak memiliki hewan untuk disembelih, ya, karena kekurangan dana dan lain sebagainya, atau karena tidak ada hewannya, ya, dananya ada, kita mampu, tetapi ketika kita mencari hewannya tidak ada, maka apa yang kita lakukan? Kita wajib berpuasa 3 hari, ya, di bulan-bulan haji. Ketika kita ada di tanah haram, di Mekah, kemudian 7 hari ketika kita sudah pulang ke negeri kita. Ya. Ketika kita sudah pulang, kita lanjutkan 7 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tilka asyaratun kamilah. Yang demikian itu adalah 10 hari yang harus disempurnakan. Ya, harus kita berpuasa 10 hari. Sebagian ulama menyebutkan harus berturut-turut. Dan sebagian menyebutkan, ya, tidak harus berturut-turut. Akan tetapi pada asalnya, suatu perintah harus dilaksanakan sesegera mungkin dan secepat mungkin. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala tegaskan di sini untuk tidak bermain-main dengan hukumannya atau dengan penggantinya, ya, bahwa 10 hari tersebut harus ditunaikan dengan berpuasa. 3 hari ketika kita, ya, di tanah haram, ketika kita di bulan-bulan haji, di masa-masa haji di Saudi, kemudian sisanya ketika kita kembali ke rumah kita. Namun demikian, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Ya. Yang demikian itu bagi orang yang keluarganya tidak ada tinggal di sekitar Masjidil Haram. Tidak berlaku
bagi kaum muslimin yang hidup di sekitar Masjidil Haram. Ada yang menyebutkan tanah haram, ada yang menyebutkan sekitar miqat, ya. Ada yang menyebutkan penduduk Makkah. Sebagian ulama berbeda pendapat tentang masalah itu. Maka bagi mereka tidak berlaku. Ya, hanya berlaku bagi selain penduduk atau orang-orang yang tinggal di sekitar Masjidil Haram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita yang berhaji ataupun berumrah dan seluruh kaum muslimin, wattaqullah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ya, dan bertakwalah kepada Allah, melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Takut kepada Allah, takut akan azab dan siksanya, ya, dengan cara berdiri di atas batasan-batasannya. Ya, Allah perintahkan kita semua untuk bertakwa. Dan ini menunjukkan kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, tujuan dari suatu perintah, suatu ibadah, di antaranya tujuan yang paling besar adalah meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat ya tafsir surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah kita bahas tentang puasa. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa? Ya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Apa tujuannya? Di akhir ayat Allah sebutkan la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga dengan ibadah haji dan umrah. Kita berihram dari miqat. Ya, kita berihram dari miqat. Bagi laki-laki hanya mengenakan pakaian yang tidak berjahit, hanya 2 lembar kain untuk atas dan bawah. Kemudian kita meninggalkan hal-hal yang dilarang ketika ihram. Kita tawaf, kita sa'i, kita wukuf di Arafah, kita menginap di Mina, di Muzdalifah, kita melempar jumrah Aqabah dan seluruh rangkaian kegiatan-kegiatan ibadah haji. Itu untuk apa? Untuk supaya kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintahnya. Ya, kita tidak berburu ketika ihram meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ingin dicapai dari setiap ibadah, termasuk ibadah haji dan umrah. Ya, agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan banyak kebaikan. Kebaikan di dunia, juga kebaikan di akhirat. Dalam surat At-Talaq ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, di ayat 2 dan 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar dan akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-duga. Allah juga berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan urusannya mudah. Urusan dunia, urusan akhirat akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan segala perintah Allah. Ya, dengan ilmu, dengan penuh keikhlasan dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala juga dengan ilmu, karena takut akan azab dan siksa Allah jika kita tidak melaksanakannya. Oleh karena itu Allah tegaskan di sini, wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ya, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras ya hukumannya.
Bagi siapa? Bagi siapa? Allah sangat keras siksanya, sangat keras azabnya bagi mereka yang tidak mau bertakwa. Bagi mereka yang menyelisihi perintah Allah, melanggar larangan-larangannya. Adapun bagi orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tegaskan wa anna Allaha ghafurur rahim, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini penjelasan secara ringkas dari ayat ini, dan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah yang menyebutkan bahwasanya ayat ini menunjukkan pada beberapa perkara, kata beliau. Yang pertama, wajibnya haji dan umrah. Ya. Ini menunjukkan bahwa haji itu wajib bagi yang mampu, demikian juga umrah. Oleh karena itu, bagi bapak dan ibu, kaum muslimin dan muslimat yang diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berumrah, hendaklah melaksanakan umrah. Ya, wajib sekali seumur hidup. Kemudian ayat ini menunjukkan, kata beliau, dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah tersebut harus sesempurna mungkin, harus sebaik mungkin, ya, sempurna rukunnya, ya, wajib-wajibnya, sehingga benar-benar ibadah haji dan umrah tersebut sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Khudu anni manasikakum." Ambillah dariku, ya, cara manasik kalian. Artinya perhatikan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhaji dan berumrah, dan kita berupaya untuk mengikuti, ya, dan meneladaninya. Kemudian di antara yang beliau sebutkan, ya, adalah dalam ayat ini terdapat perintah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah secara ikhlas. Jadi ini peringatan yang sangat tegas dari beliau, ya, untuk menjaga hati ketika melaksanakan ibadah, terutama ibadah haji dan umrah. Jangan sampai terbesit sedikit pun, ya, ingin dipuji karena haji dan umrah, ingin didengar, ingin mendapatkan, ya, kesenangan duniawi, mendapatkan harta, jabatan dikarenakan ibadah haji dan umrah. Tetapi murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Ya, tajridul qasdi fi taqarrubi ila Allah azza wa jalla an jami'i syawaib. Ikhlas dalam beribadah itu, ya, memurnikan tujuan kita. Tujuan ketika kita melaksanakan ibadah tersebut dimurnikan. Ya. Ketika mendekatkan diri kepada Allah, entah itu haji atau umrah atau yang lainnya, dari segala hal yang merusaknya, dari kotoran-kotoran yang bisa merusak ibadah tersebut, riya, sum'ah, atau beramal karena dunia. Ya, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang menyebutkan banyak sekali faedah dari ayat ini. Ya, di antaranya adalah besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan
pengganti yang mungkin dilaksanakan oleh seorang hamba ketika terhalang untuk menyempurnakan suatu ibadah tertentu. Ya. Ketika seorang terhalang dari haji atau umrah, maka ada solusinya. Ketika seseorang yang tidak boleh mencukur, ada penyakit atau gatal-gatal yang sangat dahsyat, ada solusinya. Benarlah apa yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-dinu yusrun, wala yushadu hadad din illa ghalabah. Agama ini mudah, tidaklah seseorang itu mempersulitnya kecuali dia akan kalah, dia akan kesulitan. Maka ya prinsip bahwa syariat ini penuh dengan kemudahan, ya di mana kewajiban haji dan umroh saja itu bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, tidak perlu dia mempersulit dirinya. Dan ketika dalam perjalanan pun ketika aman dan damai, ketika terjadi gejolak peperangan, itu pun ada penggantinya. Ini menunjukkan besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin, menunjukkan ya wujubu taqwa Allah azza wa jalla. Ya, wajibnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tahdidu man khalafa dzalik, dan ancaman bagi yang menyelisihinya. Harus selalu kita pikirkan bagaimana caranya agar kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah tidak memandang dari seorang hamba karena fisiknya, karena wajahnya, karena hartanya, karena jabatannya, karena kedudukannya, tidak. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada bentuk rupa wajah fisik kalian, tetapi melihat kepada hati dan amalan kalian. Allah tidak memuliakan seseorang karena hartanya, karena jabatannya, karena keturunannya, melainkan Allah muliakan seseorang karena ketakwaannya. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Inilah Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, beberapa hal yang bisa kita ambil ya pelajarannya dari surat Al-Baqarah ayat 196. Tentunya kalau dikaji lebih dalam lagi ya, maka pembahasannya akan sangat luas sekali. Terlebih pembahasan tentang haji ya, kita tentu akan membahasnya di pembahasan fikih, dan fikih pun khusus mengenai haji dan umroh. Ya, sehingga kita di sini fokus kepada ya pemahaman ayat secara umum, secara global, dan mengambil pelajaran-pelajaran yang bisa kita amalkan, yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Ya, semoga Allah terima seluruh amal ibadah kita dan diberikan ketakwaan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan kepada Ustaz atas ilmunya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan dan kebaikan lainnya kepada Ustaz, dan insya Allah apa yang akan kita dengarkan bersama-sama bisa memberikan kita manfaat dan bisa mengantarkan kita ke surganya insya Allah. Tapi para pemirsa Hasan TV, tadi itulah pembahasan kita, yaitu kitab Tafsir Al-Muyassar dalam pembahasan tafsir surat Al-Baqarah ayat 196. Dan alhamdulillah tibalah saatnya kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dan kembali lagi kami mengajak kepada para pemirsa Hasan TV, bagi yang ingin berinteraksi secara langsung bisa melalui nomor 081190079112, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya, melayangkan pertanyaannya di WhatsApp atau pesan singkat, bisa melayangkan pertanyaannya di nomor 0811900913. Tapi sudah ada penelpon yang masuk, terputus. Tapi saat kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat. Pertanyaan pertama, Ustaz, ya, dari penanya di YouTube. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala.
Izin bertanya Ustadz, tafsir yang dimiliki oleh awam minimal berapa Ustadz? Taib. Baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya. Ya barakallahu fikum. Bagi yang awam ya atau penuntut ilmu pemula, sangat dianjurkan dimulai dari tafsir-tafsir yang ringkas. Ya, tafsir-tafsir yang ringkas di antaranya adalah tafsir Al-Muyassar. Dan alhamdulillah tafsir Al-Muyassar ini sudah diterjemahkan sehingga bisa diambil atau dicari di toko-toko buku terdekat. Selain tafsir Al-Muyassar, ada beberapa tafsir juga yang ringkas, di antaranya tafsir yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Ya, itu pun sama, ringkas. Ya. Bedanya tafsir As-Sa'di rahimahullah itu bisa disebut tafsir yang terbaik di zaman ini dikarenakan beliau meringkas dari kitab-kitab tafsir seperti Ibnu Katsir rahimahullah dan juga kitab-kitab tafsir lainnya. Maka bagi pemula, yang pertama silahkan memiliki tarjamah tafsiriyah, ya tarjamah yang dikeluarkan oleh Departemen Agama. Ya, wajib di rumah. Saya katakan wajib di sini karena kita harus paham Al-Quran. Ya, wajib di rumah itu minimal ada terjemah Al-Quran yang sudah ditasih oleh Departemen Agama. Ya, penerbitnya mungkin beraneka ragam, silahkan, tidak mengapa. Tetapi yang jelas harus ada tanda bahwa Al-Quran tersebut sudah ditasih, artinya sudah dikoreksi sesuai dengan terjemahan Departemen Agama, yang mana di Departemen Agama ada Lajnah Pentasih Al-Quran dari kalangan ahli ilmu yang fokus terhadap ilmu Al-Quran. Mereka berusaha ya untuk menyajikan pemahaman yang mudah untuk kaum muslimin di Indonesia dengan terjemah tersebut, ya, terjemah tafsiriyah. Kenapa disebut terjemah tafsiriyah? Walaupun mungkin di Al-Qurannya tidak tertulis tafsiriyah, ya. Maksud dari Al-Quran terjemah tafsiriyah adalah sebenarnya sangat tidak mungkin bahasa Al-Quran itu diterjemahkan secara lafziyah ya kepada bahasa-bahasa yang lain karena keagungan dan ketinggian bahasanya. Oleh karena itu, yang diperbolehkan adalah terjemah tafsiriyah, di mana ya para penerjemah tersebut sebenarnya seperti meringkas tafsir begitu. Oleh karena itu, ya, tafsir Al-Muyassar jika diterjemahkan itu persis seperti terjemah yang ada. Ya, hanya saja tentu jauh lebih baik karena sudah diteliti juga oleh para ulama. Ala kulli hal, bagi orang awam, yang pertama memiliki terjemah yang ditasih oleh tim pentasih Departemen Agama, ya, pentasih lajnah, pentasih mushaf Departemen Agama. Yang kedua, silahkan jika ingin memiliki kitab tafsir, bisa tafsir Al-Muyassar, bisa tafsir As-Sa'di, ya, yang tidak begitu banyak jilidnya. Misalnya, Bapak Ibu ingin membaca satu halaman Al-Quran, maka cobalah baca terjemahannya. Ya, kemudian baca tafsirnya. Itu tidak membutuhkan waktu yang banyak. Ya, tidak membutuhkan waktu yang banyak. Adapun kajian kita, ya, kajian tafsir Al-Muyassar, satu ayat kok bisa sampai 1 jam? Ya, ini karena tentu kita berusaha untuk menjelaskan yang kadang mungkin tidak dipahami dalam tafsir Al-Muyassar tersebut, atau tambahan-tambahan dari ulama yang lain. Seperti tadi saya tambahkan, ya, faedah dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, juga dari Syekh Utsaimin dalam tafsirnya. Ya, jadi silahkan ibu atau bapak membeli terjemah Al-Quran dari Departemen Agama, kemudian didampingi dengan tafsir Al-Muyassar. Jika tidak, maka dengan tafsir As-Sa'di rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Taib, jazakumullah khairan atas jawabannya saat itu tadi. Pertanyaan dari Ya Bunaya Muslim Store di YouTube.
Selanjutnya Ustaz, kita ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Halo. Iya, dengan siapa, dari mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Dari mana dan di mana, Pak? Dari Kalimantan Selatan. Iya, silakan. Silakan pertanyaannya, Pak. Halo. Halo. Iya, silakan, Ya, silakan, fokus Pak. ke telepon, Pak. Yang Televisinya mohon Habis. dimatikan dulu. kalau bisa kan ada silat semangat. Habis itu kan ada nggak salat sunatnya yang rakaat atau kali salam? Ya, assalamualaikum. Mohon maaf Pak, bisa diulang lagi pertanyaannya, kurang jelas. Terputus. Kurang jelas ya? Kurang jelas, Tadi Ustaz. kurang jelas. Ya, Pak? Ustaz. Kurang jelas, Ustaz. Mohon maaf Bapak, karena kurang jelas suaranya, tidak bisa Langsung ditangkap. pertanyaan selanjutnya. Dan mungkin mohon maaf ya karena waktunya yang terbatas, saya mohon undur diri karena sudah jam 10. Tidak mengapa. Taib, jazakumullah khair dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilemparkan ke kita. Jazakumullah khairan juga kepada Ustadz yang sudah memberikan jawabannya dari pertanyaan yang sudah diberikan ke kita, dan mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bersama-sama bisa memberikan manfaat kita semua, dan insya Allah bisa mengantarkan kita ke surganya. Taib, para pemirsa Hasan TV, itulah tadi pembahasan kita, yaitu pembahasan kitab Al-Muyassar dalam surat Al-Baqarah di ayat 196. Dan jazakumullah khairan juga kepada para pemirsa Hasan TV yang sudah menyaksikan program-program Hasan TV, terkhususnya pada pagi hari ini. Dan bagi para pemirsa yang ingin belum sempat menyaksikan program Hasan TV, pada pagi hari ini bisa menyaksikan di media sosial yang lain seperti YouTube, Facebook, dan lain-lain setelah proses editing selesai. Dan terakhir, kami dari kru yang bertugas mohon maaf apabila ada kesalahan dalam proses pertemuan kita ini, dan mudah-mudahan dan terakhir kami mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.